Selamat malam. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok B, diskusi topik 5, akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Berikut adalah anggota dari kelompok B yang telah berperan aktif dalam penyusunan makalah maupun PowerPoint sebagai media presentasi kami. Di sini, saya Maria Adelia, NIF 11988, berperan sebagai ketua, dan teman saya Laila Sandrina, NIF 11986, berperan sebagai sekretaris. Next. Topik diskusi yang akan dibahas yaitu mukosa rongga mulut dilapisi oleh epitel pipi berlapis, yaitu squamous stratificatum. Epitel ini dapat mengalami perubahan apabila terjadi suatu kelainan pada rongga mulut, akibat lokal maupun sistemik. Salah satu metode untuk mengetahui perubahan pada epitel adalah melakukan pemeriksaan dengan metode oral exfoliative cytology. Dan kelompok kami akan membahas pertanyaan nomor 1, mengenai definisi, kegunaan, hal yang diamati, cara kerja, serta pewarnaan yang digunakan untuk menganalisis oral exfoliative cytology. Pembahasan akan disampaikan oleh tim presenter. Kepada tim presenter dipersilakan. Pertanyaan yang pertama adalah pengertian dari metode oral exfoliative cytology. Next. Oral exfoliative cytology merupakan teknik pemeriksaan mikroskopis sel-sel yang terkelupas dari permukaan epitel. Prinsip dari OEC ini didasarkan pada proses fisiologi sel, di mana pada keadaan normal, sel akan mengalami pergantian melalui proses eksfoliasi sel yang terletak pada bagian superficial. Sedangkan pada sel bagian dalam akan saling beradesi. Akan tetapi pada keadaan patologis, sel pada bagian dalam akan kehilangan kohesivitasnya sehingga akan ikut terkelupas bersama dengan sel-sel superficial. Sel yang diamati pada teknik ini diambil dengan cara mengikis permukaan jaringan maupun dari cairan tubuh, yaitu seperti dahak dan air liur. Kemudian, diagnosis dari teknik ini ditegakkan berdasarkan evaluasi mikroskopik dari sel epitel yang dilakukan setelah prosedur fiksasi dan pewarnaan. Next. Kegunaan metode oral exfoliative cytology. Metode OEC ini memiliki keuntungan berupa prosedur tanpa rasa sakit dan tanpa darah, sehingga pasien cenderung nyaman saat melakukan diagnosis ini. Kemudian, teknik ini bersifat non-invasif atau tidak merusak jaringan dan memerlukan alat yang minimum dan dilakukan secara sederhana dan cepat. Sehingga, teknik OEC ini dapat digunakan untuk pemeriksaan terhadap false biopsi negatif, menyaring lesi yang kotor, menghilangkan komplikasi pasca biopsi, untuk screening massal, membantu tindak lanjut deteksi recurrent karsinoma pada kasus sebelumnya, dan juga deteksi dini lesi ganas. Next. Selanjutnya adalah objek yang diamati dengan oral exfoliative cytology. Objek yang diamati adalah sel yang terkelupas dan digunakan yang pertama mendeteksi dini monitoring kanker. Dan yang kedua adalah identifikasi penyakit mikrobial seperti virus dan bakteri. Klinis itu akan tampak berbentuk oral squamous cell carcinoma yang berkembang akibat akumulasi dari berbagai perubahan molekuler dan genetik. Gejala prakanker ini terjadi sebagai bercak merah atau putih persisten atau eritoplakia atau leukoplakia dan pengerasan mukosa. Selanjutnya adalah cara kerja metode oral exfoliative cytology. Oral exfoliative cytology terdiri dari dua metode, yaitu indirect collecting method dengan cara mengaspirasi subjek dengan self-exfoliated cells dan direct dengan menggosok sel pada permukaan mukosa. Oral exfoliative cytology dapat dilakukan dengan mengumpulkan sel-sel mukosa oral menggunakan wooden tongue depressor, spatula logam, tusuk gigi, sikat gigi, dan cytobreast.
Penggunaan cytobras dinilai lebih efektif karena dapat mengambil dan memaksimalkan dalam pengambilan sel, non-invasif, dan harmless. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan sampel harus mudah digunakan pada semua lokasi dan menyediakan jumlah sel epitel yang memadai. Area yang sering digunakan dalam pengambilan smear adalah mukosa bukal, garis palatum durum dan palatum mol, dorsum lidah, dasar mulut, dan regio bibir bawah. Frekuensi mikronukleus lebih tinggi ketika sel dikumpulkan dengan cara kuat daripada pengikisan ringan. Sel-sel yang diperoleh dioleskan pada kaca objek steril, kemudian permukaan kaca disemprot menggunakan spray site yang bekerja sebagai fiksatif atau dapat juga menggunakan alkohol 95%. Pengeringan dilakukan sebelum fiksasi dapat menghasilkan artefak berupa nuclear distortion atau vacuolization. Setelah itu diwarnai dengan pewarnaan Papanicolo. Apus dapat diamati di bawah mikroskop dengan perbesaran 100 kali. Next. Selanjutnya adalah pewarnaan yang digunakan untuk analisis oral exfoliative cytology. Next. Untuk teknik pewarnaan yang digunakan adalah pap stain atau Papa Nicolau stain yang merupakan teknik pewarnaan multikromatik yang berguna untuk membedakan sel berdasarkan sekresi tubuhnya. Kegunaannya adalah untuk screening kanker mulut dan serviks pada populasi tanpa gejala. Untuk prinsip teknik pewarnaan ini adalah membedakan komponen sel basofilik dan sel asidofilik dan mendapatkan pola kromatin yang detail. Untuk metodenya itu yang pertama pewarnaan hematoksilin dan yang kedua adalah pewarna contrast stain seperti orange dan eosin azur. Untuk kelebihannya itu yang pertama membutuhkan waktu yang singkat, yang kedua hemat biaya, yang ketiga mudah dilakukan, dan yang terakhir minimal instrumen. Demikian presentasi dari kelompok B. Apabila ada pertanyaan, dapat disampaikan pada forum diskusi tanggal 14 Juni 2021. Sekian, terima kasih.